itulah privacy. Tapi begitu publik tahu, nggak ada privacy lagi. Ya ini memang dunianya begini. Menurut saya, kita harus hati-hati dengan mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan publik. Agak harus hati-hati di situ ya, karena publik bisa tetap hidup tanpa mengetahui kawin cerainya artis gitu ya. Kalau bisa kasih nasihat untuk artisnya gitu, anak artisnya bikin klarifikasi yang benar, selesai. Nggak akan dikejar-kejar lagi, nggak akan ini kok ngomong apa adanya. Kalau berani jujur, udah. Berbagai macam program dan banyak ya, macamnya juga banyak, kemudian dibintangi atau yang hadir di RCTI untuk menyemarakkan acara Ramadan maupun Lebaran itu sangat banyak sekali dan memang yang benar-benar saat ini sedang populer. For the fortune, some people live just for the. Belum lama kami bertemu dengan pasangan Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Keduanya masih terlihat mesra dan harmonis dan tidak tampak sedikit pun tanda-tanda persoalan dalam hubungan rumah tangga mereka. Melihat kebersamaan yang erat itu, rasanya sedikit tidak percaya saat kabar tidak sedap santer menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan yang menikah pada tanggal 25 September 2003 di Perth, Australia itu dikabarkan sedang mengalami keretakan. Kabar yang beredar, persoalan yang menggerogoti kehidupan rumah tangga Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale itu membuat keduanya sepakat untuk berpisah rumah. Untuk memastikan langsung kabar tersebut dari Nia dan Ale, kami sempat mendatangi tempat tinggal pasangan ini di kawasan Jakarta Selatan. Sayangnya baik Nia maupun Ale tidak berada di tempat. Akhirnya dari Ibunda Nia lah kami mendapat keterangan kalau kabar tidak sedap yang santer terdengar itu hanyalah isapan jempol belaka. Mereka baik-baik aja. Saya malah nggak pernah dengar hal seperti itu. Mereka baik-baik kok. Kenapa dia ada berita kayak gitu? Dari mana ceritanya? Siapa yang ngarang-ngarang? Mungkinkah karena jarangnya Nia dan Ale terlihat bersama-sama hingga gosip yang tidak diinginkan itu menyebar? Mereka barengan terus. Mereka bareng. Ada perusahaan juga, Ale Nia Production, mereka bersama tiap hari ke kantor sama-sama. Sebuah artikel di salah satu surat kabar besar berhasil mengusik para pekerja tayangan infotainment lewat tulisannya yang terkesan menyudutkan para pekerja infotainment. Sang penulis menyebut wartawan infotainment yang bekerja keras mengorek-ngorek cerita busuk narasumbernya yang sebagian besar adalah pekerja seni atau selebritis untuk dibeberkan ke hadapan publik, bukanlah wartawan sejati. Lebih jauh lagi, sang penulis juga terkesan meletakkan profesi wartawan infotainment sebagai pengobrak-abrik etika jurnalistik dengan cara kerjanya yang menghalalkan segala cara demi sebuah berita. Pemaparan negatif yang tanpa diimbuhi dengan sisi positif di balik kerja keras serta perjuangan pekerja infotainment untuk memberikan tayangan yang informatif dan menghibur itu jelas membangkitkan kekecewaan sebagian pekerja infotainment. Padahal tidak sepenuhnya artis yang merupakan narasumber utama para pekerja infotainment merasa dirugikan ataupun merasa dijadikan korban atas pemberitaan di tayangan infotainment. Ya, ini suatu bentuk simbiosis mutualisme juga gitu. Biar bagaimanapun seorang public figure itu kan ya juga butuh publikasi gitu ya untuk karirnya, untuk popularitasnya gitu. Maksudnya saya sih selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik banget dengan wartawan. Maksudnya selalu berusaha menempatkan kita tuh teman lah gitu. Kalau mengatakan bahwa infotainment bukan jurnalistik, dia mengatakan aja yang bego karena dia nggak ngerti. Ya itu jurnalistik, bentuknya seperti yang kita kenal sekarang ini. How elegant can you go gitu. Jadi jangan berlomba-lomba untuk bermain pada level yang rendah, tapi bermain pada level yang tinggi. Jadi suatu saat ketika Anda sebagai wartawan infotainment itu membuat janji dengan Sarah Azhari, dia sudah terbayang, wah ini wajahnya Sigit misalnya, ini wajahnya siapa nama Mbak? Ah ini wajahnya Yuni begitu. Dan perlakuan selama ini sangat baik pada mereka. Mereka ditempatkan di Wongke gitu ya, ada semacam empati jurnalisme. Tapi kalau itu nggak dikatakan itu bukan jurnalistik, ya bukan jurnalisme, bukan satu pewartaan, ya yang ngomong itu ya nggak ngerti pewartaan kali. Sejak memutuskan untuk berprofesi sebagai seorang selebritis, Alia Rohali menyadari benar konsekuensi pekerjaannya itu.
Ia dituntut untuk berperilaku baik sebagai orang terkenal yang biasanya dijadikan contoh bagi para idolanya. Ia juga mengaku sadar bahwa tidak hanya kebahagiaan saja yang akan ia peroleh dengan popularitas dan materi berlimpah yang diperolehnya dari profesi yang dijalankannya itu, melainkan juga kontrol dari masyarakat yang terus-menerus mengikuti tindak tanduknya lewat tayangan infotainment. Makanya sebenarnya sih juga pinter-pinteran aja sih gimana kita menjalin, kalau saya pribadi ya, gimana kita menjalin kerjasama dengan para wartawan gitu. Selama itu tidak menjadi pengetahuan publik, itu hak pribadi. Tapi begitu itu menjadi pengetahuan publik, itu menjadi sumber berita. Ya, ruang privacy itu selama itu masih belum diketahui publik, itulah privacy. Tapi begitu publik tahu, nggak ada privacy lagi. Ya ini memang dunianya begini. Menurut saya kita harus hati-hati dengan mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan publik. Agak harus hati-hati di situ ya, karena publik bisa tetap hidup tanpa mengetahui kawin cerainya artis gitu ya. Kalau bisa kasih nasihat untuk artisnya gitu, anak artisnya bikin klarifikasi yang benar, selesai. Nggak akan dikejar-kejar lagi, nggak akan ini kok ngomong apa adanya. Kalau berani jujur, udah. I'll take it anywhere from you. Gara-gara bercanda kelewatan di sebuah tayangan televisi yang dipandunya, Desta dan Vincent harus bersiap-siap menghadapi persoalan hukum. Setiap ucapannya yang bernada canda, bahkan sedikit sinis pun kerap mengandung tawa. Tapi siapa mengira kalau candanya di 3 tayangan yang dipandunya itu membuat stasiun TV global yang menayangkan acara MTV merasa tersinggung. Desta dan Vincent dituduh telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya lewat ucapan-ucapan mereka. Atas tindakannya itu, melalui kuasa hukumnya, stasiun TV tersebut melaporkan Vincent dan Desta ke Polda Metro Jaya. Jelas bahwa mereka, karena mereka siaran di sini harus mengikuti undang-undang yang berlaku di sini, di Indonesia. Undang-undang penyiaran sekarang. Dan censorship internal itu mereka harus ada. Pemirsa, berikut beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Babak baru kehidupan rumah tangga Imaniar dan Maxdon suaminya dimulai pagi tadi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Setelah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 25 Agustus lalu, akhirnya pasangan yang menikah pada tanggal 14 Februari 98 itu menghadapi sidang perceraian pertama mereka di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti biasa pada persidangan pertamanya itu, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada pasangan yang telah dikaruniai seorang putra ini untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka serta membatalkan niat untuk mengakhiri pernikahan. Isi sidang masih dalam penasehatan karena hakim atau majelis itu wajib mendamaikan atau menasehati kedua belah pihak. Itu sorry banget ya, nggak bisa periksa dulu ke aku. Iya. Udah materinya Udah materinya. Ada apa-apa? Ya, kan bisa diceritain. Ditunda sampai hari apa, Mbak? Ditunda sampai bulan depan. Namun sepertinya keputusan Imaniar untuk bercerai dengan Maxdon tidak bisa diganggu-gugat. Sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pun, pasangan ini telah sepakat berpisah secara baik-baik lewat secari kertas perjanjian yang ditandatangani bersama. Ya, nggak ada yang bisa diceritain soalnya. Iya. Suasana sidang nggak tegang. Kelihatannya mereka udah sama-sama gitu di sini. Karena waktu masuk ke ruang saya juga keduanya biasa-biasa aja seperti nggak ada sengketa gitu. Dalam surat perjanjiannya itu, Imaniar dan Maxdon juga telah mengatur pembagian harta bersama, hak perwalian putra tunggal mereka, serta kewajiban Maxdon untuk menghidupi putranya itu. Dengan kesepakatan ini, pihak Imaniar maupun Maxdon berharap perpisahan mereka bisa berjalan lancar dan tanpa permusuhan. Belum ada pernyataan. Waktu dalam sini pun nggak ada pernyataan dia bicara biasa aja seperti nggak ada masalah gitu. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.